Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk seminar penelitian kedua, ini sesi yang kedua ada Kemal dan Aufar. Teman-teman sudah siap mendengarkan? Oke, kita panggilkan. Silakan Kemal dan Aufar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Mr. Risco and Miss Cory as examiners, the Honorable Miss Ranita as an advisor, the Honorable Kemal parents, and all of my friends. Ladies and gentlemen, thank you for being here with me this morning. My name is Aufar. I am your MC at this event, and it's my great pleasure to welcome you to this awesome event. And let's open it by setting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, it's good time to come to the first agenda, the presentation by the best presenter. The first presentation is given by Muhammad Kemal Salatin with the title COVID Prevention Effort at Sekolah Alam Indonesia Studio Alam. Please give your attention to Kemal and help me to welcome him to the stage. Ladies and gentlemen, Kemal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Parisco as examiners, the Honorable Miss Cory as examiners, the Honorable Miss Ranita as an advisor. Today I'm going to present my research with the title COVID Prevention Efforts at Sekolah Alam Indonesia Studio Alam. Background. This research was conducted against the backdrop of COVID-19 outbreaks worldwide, including Indonesia. COVID-19 spread all over the world and changed how people lived and learned. At Sekolah Alam Indonesia Studio Alam, teachers, students, and parents worked together to stay safe. They followed rules like wearing masks, washing hands, and keeping distance. This study shows how the school kept everyone healthy and clean. Research objectives. 1. To understand a brief discussion of COVID-19. 2. To understand the preventive measures implemented by SI Studal against COVID-19. 3. To learn about COVID-19 and its prevention. Methodology. Place and time. This research was done from September to November 2025 at SI Studio Alam. Research method. The writer used a descriptive method and talked with people through interviews. Research procedure. 1. Developing questions using the interview method. 2. Interviewing informats. 3. Analyzing and evaluating the information data. 4. Comparing the results of the analysis. Interview questions. 1. In your opinion, has COVID-19 impacted teaching and learning activities at school? 2. What is the school's policy regarding handling COVID-19? 3. How long will these preventive measures be in place? 4. What should be done if someone is confirmed to have COVID-19? 5. If there is a similar outbreak or a new wave of COVID-19, what precautions will the school take?
result. With the COVID-19 pandemic, all parties ultimately worked together to address the situation. This was also the case at Sekolah Alam Indonesia Studio Alam. Researchers interviewed Mr. Haizan, who was the school board member at the time. Based on the results of interviews with the COVID-19 task force at Sekolah Alam Indonesia Studio Alam. Answer to interview question 1. In your opinion, has COVID-19 impacted teaching and learning activities at school? Learning became online, teachers had to be creative, students sometimes felt bored, parents of students or OTS play a significant role in online learning. Answer to interview question 2. What is the school's policy regarding handling COVID-19? Sekolah Alam Indonesia Studio Alam formed a COVID-19 response team, TTVZ or Tim Tanggap Virus COVID, with school staff and health workers. They did health checks, temperature, weekly certificates, distancing, awareness, materials, pocketbook, posters, hand sanitizers, soap, support programs, fundraising, food, and medical aid for affected families. Logistics, food delivery for isolated families, data tracking, Google Form for COVID-19 cases. Answer to interview question 3 and 4. How long will these preventive measures be in place? Answer, these measures have been in place for 2 years. 4. What should be done if someone is confirmed to have COVID-19? Answer, first, self-isolation, reporting and completing a form, health checks, rapid or swab test, and provision of food and other necessities during self-isolation are required. Answer to interview question 5. If there is a similar outbreak or a new wave of COVID-19, what precautions will the school take? Answer. Based on existing experience, the COVID-19 task force will re-implement previously implemented measures if and checks because there is a possibility that this outbreak will return and develop. 2. The government and various agencies, including schools, must prepare themselves in case this outbreak ever returns. Thank you. That's all. Good job, Kemal. Let's have a big applause to Kemal. Any question? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin nanya, kamu interviewnya sama siapa? Sama Pak Haizan. Siapa itu Pak Hia? Siapa? Pak Haizan. Siapa itu Pak Haizan? Ayo. Apakah tahu? Aku tak tahu. Oh, oke. Terima kasih. Tuh. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selain pakai masker, cara mencegah COVID, biar gak kena COVID itu gimana lagi? Setelah megang sesuatu dari luar bisa mencuci tangan, memakai hand sanitizer, itu aja. Makasih. Time for examiners. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Kemal sudah mempresentasikan hasil penelitiannya dengan baik. Ya, bicara COVID ini agak sentimental juga buat Pak Rizko nih. Ya karena ini adalah apa ya, sejarah kelam di SI Studal dan mungkin titik terendah dalam peradaban umat manusia ya, di mana kita benar-benar dipaksa untuk nggak bisa ngapa-ngapain gitu, di rumah aja, di lockdown. Samir kelas berapa waktu itu, ingat nggak? Kok Samir? Iya, Kemal kelas berapa? 3 sama 2. Iya, sekitar itu ya. Iya. Kelas 1, kelas 2, iya. Yang jelas kita semua ada di rumah ya, ya nggak ngapa-ngapain, belajarnya online segala macem. Tadi ngejawab pertanyaan dari salah satu temenmu, ya siapa Pak Haizan? Pak Haizan itu Dewan Sekolah sebelumnya. Sekarang Pak Yusuf, sebelumnya ada Pak Haizan. Beliau Dewan Sekolah, beliau juga salah satu orang yang mengambil keputusan untuk setiap kebijakan yang ada di sekolah ini gitu. Jadi kalau misalnya sekolahnya online full, ya udah itu kebijakannya dibikin bersama Pak Haizan. Ya insya Allah ya tahu juga Pak Haizan adalah perwakilan dari orang tua kayak gitu. Itu Pak Haizan ya, mal ya. Ya bicara COVID di penelitianmu kamu bilang belajar itu kan jadi membosankan ya. Ya. Nah, ya kita nggak pingin hal itu terjadi lagi. Tapi andaikan itu terjadi dan kita dipaksa lagi untuk lockdown, saranmu apa? Kalau kita belajar gitu biar nggak membosankan gitu. Kan nge-zoom doang ya. Dari kamu ada saran nggak? Biar belajar menyenangkan gitu? Nggak tahu sih. Nggak apa-apa mal, nggak apa-apa. Iya. Ya emang cukup sulit ya. Pilihannya nggak banyak waktu itu, emang ya nge-zoom aja jadinya ya. Walaupun pada akhirnya ada home visit gitu kan dari fasil-fasil, ada yang datang ke rumah ya walaupun dengan protokol yang ketat pakai APD, masker segala macem gitu. Tapi ya tetap aja saat itu emang nggak menyenangkan ya. Iya, jadi ya pilihan terbatas, belajarnya lewat Zoom aja gitu saat itu ya. Ya semoga ke depan adalah, kalau Pak Rizko nggak pingin ada lagi pandemi ya. Cuman ya kalau ada hal-hal buruk kayak gitu, ya kita bisa antisipasi dengan alternatif pembelajaran yang lebih menyenangkan gitu. COVID jadi apa ya, pelajaran aja gitu. Ya waktu itu ya kita cuma nge-zoom doang pilihannya gitu ya. Semoga ke depan ada pilihan-pilihan lain yang lebih menyenangkan. Ya selamat Kemal untuk penelitianmu ini. Penelitian ini fungsi dari penelitian ini ditujukan untuk biar kita peka terhadap sekitar kita, ngelihat masalah-masalah. Oh ini ya makanya Kemal milih COVID karena emang mungkin cukup membekas ya di memorinya Kemal gitu. Dan aku yakin teman-teman juga seperti itu gitu. Ya untuk peka, jadi ya dan selain peka juga melatih kita untuk berpikir secara terstruktur gitu. Jadi lebih rapih, runut, ada bab 1, bab 2. Jadi kayak gitu, melihat masalah harus mikir dulu, ada pendahuluan, ada literatur review gitu-gitu lah. Sampai akhirnya ini tujuannya buat apa gitu. Ya
apa ya, pesan dari Pak Resko, jangan berhenti di sini aja. Semoga penelitian ini menginspirasi kamu untuk apa ya, peka terhadap masalah-masalah di sekelilingmu. Insya Allah itu aja ya. Sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Time for examiners. Bismillahirrahmanirrahim. Kemal. Ya. Kemal, gimana perasaannya? Sudah lega? Belum. Oh, belum lega ya. Karena masih ada revisi ya. Oke. Ya. Terkait COVID, Bu Kori mau tanya. Tadi Pak Rizko juga udah sempat jelaskan. Ini Bu Kori mau tahu juga, kenapa kakak mengangkat tema COVID-19 buat presentasinya? Karena ingin orang lain bisa menangani COVID dan mencegahinya. Oke, baik. Terus Pak Kemal sendiri tahu nggak gejalanya apa sih untuk COVID-19 itu? Kan hampir-hampir sama kayak flu ya, tapi ada gak ciri lain yang oh ini kayaknya dia kena COVID nih gitu? Ada demam, terus bisa pusing, bisa hilang rasa makanan ya gitu. Berarti cirinya tuh lebih ke kehilangan rasa ya, karena Iya. kan hampir-hampir mirip sama flu ya. Iya. Oke, mungkin dari Bu Kori itu aja. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat untuk orang lain ya presentasinya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Time for advisor. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Kemal hari ini sudah selesai melakukan presentasi penelitiannya. Teman-teman boleh tepuk tangan lagi untuk Kemal. Ya. Gimana Kemal perasaannya? Tegang. Pasti tegang. Tapi alhamdulillah ya, seenggaknya hari ini sudah melakukan presentasi dengan baik. Bu Ronita terima kasih juga untuk Kemal, untuk ayah bunda Kemal yang selalu membimbing dan membantu Kemal dalam menyelesaikan penelitian. Alhamdulillah selama penelitian ini Kemal juga anaknya tanggung jawab. Jadi saya nggak perlu kejar-ngejar Kemal untuk bimbingan. Jadi anaknya udah sadar sendiri kalau misalnya emang ini tugasnya dia untuk menyelesaikan penelitian ini. Bu Ranita cuma mau bilang sama Kemal, semoga apa yang udah Kemal laluin selama membuat penelitian ini bisa bermanfaat buat Kemal, bisa bermanfaat buat orang di sekitar Kemal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Time for Kemal parents. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama selamat buat Kemal, good job. Walaupun ada ketegangan, luar biasa sudah berani presentasi di depan penguji, depan pembimbing, di depan fasil dan pada teman-teman semua. Kepada para penguji, para pembimbing dan pada fasil dan pada teman-teman semua, saya ucapkan banyak terima kasih atas supportnya untuk Kemal selama sekolah di SAI dari pertama masuk mungkin ya COVID mungkin kurang kurang akrab sama teman-teman dan belum akrab juga sama fasil. Alhamdulillah dari yang belum masuk ke SAI yang tidak pernah gak berani dengan kotor, terutama sama kotor. Kalau biasanya baju kotor sedikit minta ganti, tapi alhamdulillah sekolah di SAI gak apa-apa, kotor bisa dicuci. Alhamdulillah, mudah-mudahan perkembangan Kemal untuk selanjutnya menjadi anak yang selalu pede, berani mengungkapkan apa yang dia pikirkan atau yang dia rasa. Dan untuk Bu Ranita selaku pembimbing, terima kasih banyak atas bimbingannya dari pertama
mengajukan judul speak sama kami selaku orang tua dari COVID yang sifatnya general, alhamdulillah dipersempit akhirnya dengan judul yang lebih fokus ke ini ya, spesifik di SAI gitu. Kiranya demikian, kami ucapkan banyak terima kasih atas semua bimbingannya dari fasil, dari semua dari pihak sekolah untuk Kemal. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana tampilan Kemal dan Aufar? Good job. Oke, untuk sesi pertama dan kedua telah selesai. Terima kasih kepada para penguji, pembimbing, dan juga orang tua yang telah hadir. Untuk sesi pertama dan kedua kita cukupkan. Setelah ini akan ada sesi foto bersama, sesi 1 dan sesi kedua. Setelah itu kita akan snack time terlebih dahulu sampai 9.30 dan dilanjutkan untuk sesi ketiga dan keempat. Bu Mala cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.